Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Zakat yang menghalangi antara seseorang dan angan-angannya. Tetapi, proyek menghafal Al-Quran tidak akan pernah mengenal yang namanya pemikiran tersebut, yaitu pemikiran takut gagal. Karena ketika seorang pemuda memulai pekerjaan menghafal Al-Quran ini, kemudian berhenti dan melemah tekadnya sebelum selesai menghafal, apakah bisa dikatakan ia telah gagal sesungguhnya? Oh ya, tentu tidak. Misalnya saja ia telah menghafal beberapa juz. Tentu saja usahanya tidak sia-sia dalam sekejap. Hanya saja hafalannya itu hilang sejenak. Tapi seluruh waktu yang pernah ia kerahkan untuk membaca dan menghafal yang membuatnya rela mengorbankan segala kenikmatan dunia, tentu saja adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan berapa surat dan berapa ayat yang pernah ia ulang-ulang, sementara setiap huruf akan dibalas dengan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah kan? Yang kedua, menghafal Al-Quran itu mendapat garansi kemudahan untuk semua orang. Banyak orang yang bercita-cita bisa merealisasikan impiannya dan mengukir prestasi yang memuaskan. Namun, seringkali kemampuan akalnya menjadi penghalang untuk menggapai itu semua. Tapi tidak untuk Al-Quran. Bisa kita saksikan betapa banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan lemah dalam hafalan, tapi mampu menghafal Al-Quran. Itu semua karena Allah sudah jamin kemudahannya dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-Qamar ayat 17. Yang artinya, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Nah, jadi Allah sendiri nih yang udah jamin. Kata Allah, kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal dan akan kami bantu mereka yang mau menghafal. Tinggal bagaimana kita mau berusaha. Semangat ya! Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, ia berkata, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia sekalian. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, mereka adalah ahlul Quran dan orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silakan saja setiap manusia bangga dengan predikat yang ia miliki di dunia ini, entah itu ahli harta, ahli seni, ataupun yang lainnya. Tapi apakah ada yang lebih baik
daripada sifat yang dimiliki oleh seorang yang bergelar keluarga Allah dan hamba pilihannya. Semoga kita termasuk ke dalam keluarga Allah tersebut ya, dengan kita menjadi ahlul Quran. Amin. Yang keempat, menghormati penghafal Al-Quran berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim, memuliakan penghafal Al-Quran yang taat, dan menghormati setiap pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah dalil tentang ketinggian kedudukannya dan kebesaran perannya. Masya Allah. Yang kelima, penghafal Al-Quran akan ditempatkan bersama duta-duta yang mulia lagi berbakti, yaitu para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sementara ia hafal akan ditempatkan bersama para duta-duta Allah yang mulia lagi berbakti. Dan perumpamaan orang yang membacanya dalam keadaan berat namun ia tetap berusaha, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sudah tidak bisa dipungkiri, saat ini manusia begitu berbangga diri ketika menyandarkan diri kepada salah seorang pembesar atau seorang tokoh agama yang penuh dengan ketenaran. Misal itu pada bidang olahraga ataupun sia-sia yang penuh kebatilan. Sungguh ini merupakan kecelakaan besar karena keteledoran diri. Namun demikian, indah bagi para penghafal Al-Quran ketika mereka memilih bersama para duta-duta Allah yang suci, malaikat. Insya Allah. Yang keenam yaitu para penghafal Al-Quran akan memperoleh syafaat di hari kiamat. Yang ketujuh, penghafal Al-Quran orang yang seharusnya diiri. Ini dalam arti yang positif ya. Dalam hidup ini, Allah telah melebihkan derajat satu golongan dengan golongan yang lainnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 21. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh merasa hasut melainkan pada 2 golongan. Seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, lalu ia membacanya siang dan malam, dan seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia menginfakkan hartanya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seharusnya kita tuh boleh iri, tetapi hanya kepada 2 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dan orang yang punya harta lalu dia menginfakkannya siang dan malam. Yang kedelapan yaitu para penghafal Al-Quran akan berada di surga yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dihadirkan penghafal Al-Quran pada hari kiamat. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Rob, berikanlah ia hiasan, maka ia pun dikalungkan mahkota kemuliaan. Lalu dikatakan lagi, ya Rob, tambahkan lagi ia, maka ditambahkan mahkota kemuliaan kepadanya. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, ya Rob, ridhoilah ia. Akhirnya dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya bagimu setiap ayat adalah satu kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan hadis ini dihasankan statusnya oleh Syekh Albani. Yang kesembilan, menghafal Al-Quran di antara sebab-sebab terbebasnya seseorang dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Al-Quran ini diletakkan di hati seorang mukmin, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, niscaya tidak akan terbakar hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir atau yang ke-10, menghafal Al-Quran adalah bank kebaikan. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu ayat dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini sahih. Wah, Masya Allah ya. Terus alasan apa lagi nih yang masih buat kita enggan untuk menghafal Al-Quran?
Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang hafal dan memahami Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Thanks for watching. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada masukan atau jika ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa nih, Ana minta subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.